Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalal ulama summa ata ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudihat adat kama kanat. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Selanjutnya penemuan yang ketujuh, ketika baginda Rasul melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menemukan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada suatu kaum yang mana kaum tersebut semuanya sedang memukul kepalanya sendiri, sehingga hancurlah kepala mereka karena dipukul-pukul dengan palu yang sangat besar. Ketika sudah hancur, kepala tersebut dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula, lalu dipukul-pukul lagi, sudah hancur kembali lagi seperti biasa. Itu selamanya tanpa henti. Melihat kejadian demikian, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, ini siksa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa semacam apa, sehingga tidak henti-hentinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepala mereka dipukul-pukul sampai hancur dan dikembalikan lagi, kepala yang baru dipukul lagi sampai hancur lagi. Sabda malaikat Jibril menjawab pertanyaan baginda Rasul, "Haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah." Inilah siksa bagi orang-orang yang berat sekali kepalanya, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Maka berhati-hatilah ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, berarti kita nanti di akhirat akan memukul kepala kita sendiri dengan pemukul yang berasal dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, sangat kering. Di sisi lain, sabda Rasulullah SAW, "Man tarokas sholata aqobahullahu ta'ala bihomsa asarota ukubatan." Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksa sebanyak 15 siksa yang akan diterima oleh pelaku peninggal sholat. Nah, pelaku peninggal sholat ini dengan sengaja tanpa uzur 15 siksa, menanti di dunia, menanti ketika meninggal dunia, menanti dikubur, menanti ketika dibangunkan dari kubur, menanti siksa Allah juga di hari kiamat. Naudzubillah. Artinya bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat tidak henti-hentinya, semenjak kematiannya pun tetap akan terus-terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sholat 5 waktu, jangan sampai Anda meninggalkannya. Di rumah kita sholat, tapi di tempat rekreasi kita malas sholat. Maka sabda Rasulullah SAW, "Fa'amallati tusibuhu fid dunya." Adapun 6 siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat dari 15 siksa, 6 di dunia ketika masih hidup. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min umrihi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan keberkahan daripada umurnya. Bagaimana umur yang tidak diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya, umur yang tidak dekat dengan kebaikan, sangatlah akrab dengan keburukan. Na'udzubillah. Ketika mendengar azan tidak mau sholat, malah nonton TV, malah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Seakan-akan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dengan hayya 'alas sholah, marilah kita sholat, hayya 'alal falah, marilah menuju jalan kebahagiaan. Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu perintah. Agungkanlah asma Allah, agungkanlah perintah Allah. Ketika mendengar azan, biasa-biasa aja, tidak merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti secara tidak langsung mereka meyakini yang agung itu bukan Allah, tapi apa? Pekerjaan yang mereka geluti sehingga meninggalkan dan mengabaikan sholat. Yang kedua, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia. Yumsahu simas solihin, akan dihapuslah tanda-tanda orang soleh min wajhihi, dari wajahnya. Ingat, nanti di hari kiamat akan lebih jelas. Orang yang suka meninggalkan sholat, walaupun putih wajahnya, akan dihitamkan wajahnya. Sebaliknya, walaupun hitam wajahnya ketika di dunia, tapi sering berwudu dan melaksanakan sholat, insya Allah wajahnya akan putih. Kita sudah bisa membedakan mana muka yang suka melaksanakan sholat dan mana juga muka yang tidak mau melaksanakan sholat. Di dunia saja sudah ketahuan. Yang ketiga, siksa daripada orang yang meninggalkan sholat, yaitu wa kullu amalin ya'jiruhullahu ta'ala la ya'jiruhullahu ta'ala. Setiap amal perbuatan yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan pahala. Karena apa? Sholatnya yang pertama ditinggalkan. Juga yang selanjutnya, baginda Rasulullah SAW memperingatkan kepada orang yang meninggalkan sholat, la yarfa'ullahu ta'ala du'aahu ila sama, tidak akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siksa nomor 5 bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Maka jangan aneh kalau orang yang suka meninggalkan sholat, ketika ngobrol kesana kemari yang dibaca adalah bingung. Kenapa? Seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan kepada mereka. Walaupun Allah memberikan nikmat, tapi mereka tidak merasakan. Karena apa? Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doanya pun tidak akan diijabah oleh Allah. Sehingga jangankan kita meninggalkan sholat sehari semalam 5 waktu, ketika ada makanan pun yang haram masuk ke perut kita, 1 suap, 40 hari 40 malam, doa kita tidak akan dikabulkan. Apalagi dosanya ini meninggalkan sholat, ibadah yang paling istimewa, merupakan ibadah badan. Doa-doa tidak akan diijabah oleh Allah. Nomor ke-6, laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Dan ingatlah, ketika seseorang meninggalkan sholat, tidak akan mendapatkan bagian daripada doa orang-orang yang soleh. Ketika orang soleh berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidaya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang sedang beribadah atau orang-orang soleh selalu mendoakan dan selalu berdoa agar dosa dirinya diampuni, dosa ibu bapaknya diampuni, dan dosa-dosa orang-orang muslim laki-laki perempuan agar dihapus dosanya oleh Allah. Tentu bagi orang yang soleh juga kena dampak daripada doa orang soleh, dosa-dosanya diampuni. Apabila seseorang tidak lagi melaksanakan sholat, berarti sudah tidak lagi disebut namanya sebagai orang soleh, berarti tidak akan mendapatkan keberkahan bagian daripada doa-doa orang soleh. Masya Allah, sholat 5 waktu ini ibadah yang paling istimewa, sehingga ditugaskannya pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak diperintahkan dititipkan kepada malaikat Jibril, melainkan baginda Rasulullah SAW yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra Mi'raj. Betapa istimewanya ini sholat, sampai-sampai ketika kita memiliki sesuatu yang istimewa, ketika meninggal dunia pun kita selalu mewasiatkan, hati-hati barang ini. Begitupun baginda Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, sampai-sampai beliau mewasiatkan, as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Ketika baginda Rasul akan melepaskan napas yang terakhir, hati-hati dengan sholat, hati-hati dengan sholat, hati-hati dengan sholat. Dan segala apa yang engkau miliki, istri, anak, dan harta benda yang engkau miliki, hati-hati. Jangan sampai kita punya istri menyiksa diri sendiri, jangan sampai mempunyai anak menyiksa diri sendiri, jangan pula kita mempunyai harta menyiksa kita di hadapan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, rupanya cukup sekian tausiah kali ini, yaitu ada 15 siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang meninggalkan sholat. 6 siksa di dunia. Khudh ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.